sinyal-sinyal awal keretakan emosional. Perselingkuhan emosional jarang sekali dimulai dari sebuah keputusan impulsif. Ia adalah proses gradual yang lahir dari jarak, perubahan perilaku yang halus, dan pergeseran prioritas yang tak kasat mata. Jauh sebelum terjadi pengkhianatan fisik, pemutusan ikatan emosional telah berlangsung dalam senyap. Ketika seorang wanita mulai menarik diri, kata-kata dan tindakannya dapat menceritakan sebuah narasi yang berbeda dari apa yang ia tampilkan. Mari kita bedah 4 frasa kunci yang sering menjadi indikator adanya masalah yang lebih dalam, baik itu perselingkuhan emosional, manipulasi, ataupun strategi keluar yang telah dirancang. Memahami ini adalah langkah esensial untuk melindungi kedamaian, energi, dan kesejahteraan batin Anda. 1. Sinyal pertama, dia hanyalah teman biasa, membedah loyalitas yang terbagi. Frasa ini adalah sebuah bendera merah klasik. Seringkali, semuanya berawal dari hal-hal kecil, frekuensi penyebutan sebuah nama yang tidak wajar, tawa yang terdengar lebih akrab saat membalas pesan, atau cerita di mana sosok pria yang sama selalu muncul. Ketika Anda menyuarakan kegelisahan, jawaban dia hanya seorang teman dilontarkan untuk menenangkan. Namun di balik pernyataan yang terkesan santai ini, tersembunyi sebuah strategi pertahanan. Semakin keras ia berusaha meyakinkan Anda bahwa pria lain itu tidak berbahaya, semakin Anda perlu bertanya, mengapa hubungan platonis ini perlu pembelaan sekuat itu? Seorang wanita yang berkomitmen penuh pada Anda akan memprioritaskan rasa aman emosional Anda. Ia tidak akan ragu menciptakan jarak dengan pihak ketiga jika itu terbukti mengikis fondasi kepercayaan di antara kalian. Sebaliknya, jika ia menjadi defensif, marah, atau mengabaikan kekhawatiran Anda, itu adalah sinyal bahwa loyalitas emosionalnya mungkin telah terbagi. Kesetiaan yang dipindahkan secara diam-diam adalah awal dari sebuah pengkhianatan. Sinyal kedua, manipulasi psikologis dan pengalihan tanggung jawab. Ada kalanya intuisi Anda merasa ada sesuatu yang salah. Nada suaranya berubah, jawabannya ragu, atau ceritanya tidak konsisten. Ketika Anda mencoba mengkonfirmasi kejanggalan ini dengan hati-hati, Anda justru diserang balik. Tiba-tiba, Andalah yang menjadi masalah. Kamu terlalu cemburu, kamu tidak aman, atau kamu bereaksi berlebihan. Ini adalah manuver psikologis yang dikenal dengan gaslighting. Tujuannya bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan untuk membuat Anda meragukan kewarasan dan persepsi Anda sendiri. Ia mengalihkan sorotan dari perilakunya ke reaksi Anda, sebuah taktik halus untuk menghindari akuntabilitas. Terkadang, ia bahkan melakukan proyeksi dengan menuduh, jangan-jangan kamu yang selingkuh, makanya pikiranmu begitu. Intuisi Anda adalah kompas internal yang jarang berbohong. Ketidakkonsistenan kecil yang terus mengikis kepercayaan diri Anda adalah kebocoran kebenaran. Jangan biarkan kedamaian Anda dirusak oleh separuh kebenaran dan permainan menyalahkan. Mempertahankan apa yang Anda yakini benar, bahkan ketika seseorang mencoba menulis ulang cerita, adalah bentuk kekuatan sejati. Sinyal ketiga, frasa saya butuh ruang, jeda atau pintu keluar. Ketika seorang wanita mengatakan saya butuh ruang, kalimat ini jarang datang dari ruang hampa. Meskipun terdengar bijaksana, seolah ia mundur untuk refleksi diri, ruang yang ia minta seringkali bukanlah sebuah kekosongan, melainkan area transisi yang telah diisi oleh orang lain. Ini adalah strategi keluar yang diperhalus, sebuah cara untuk melepaskan diri secara emosional tanpa memutuskan hubungan secara penuh. Perhatikan perilakunya. Pesan menjadi jarang dan dingin, panggilan telepon menjadi singkat, dan keintiman fisik memudar karena hilangnya minat. Energi dan perhatiannya dialihkan ke lingkaran sosial baru yang tidak melibatkan Anda. Mengejar, memohon, atau mencoba membuktikan kelayakan diri pada titik ini hanya akan mendorongnya lebih jauh. Respons terkuat bukanlah berdebat, melainkan menghormati permintaannya secara total. Mundur, bukan dengan marah, tapi dengan integritas. Biarkan tindakannya yang berbicara. Jika ruang itu ia gunakan untuk membangun kehidupan baru dengan orang lain, maka kebenaran telah terungkap sendiri. Pria yang berharga tahu kapan harus berhenti memberikan dirinya pada seseorang yang telah melepaskan genggamannya. Sinyal keempat, vonis terselubung, kamu berhak mendapatkan yang lebih baik. Ini adalah sinyal pamungkas. Dengan ekspresi yang tenang atau penuh penyesalan, ia mengucapkan kalimat yang terdengar seperti pujian, tetapi sejatinya adalah sebuah vonis. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Di balik polesan kata-kata ini, pesan yang sesungguhnya adalah, aku sudah selesai. Tolong jangan mempersulit ini. Frasa ini adalah strategi keluar yang paling bersih secara emosional. Ia memposisikan dirinya pada landasan moral yang lebih tinggi, seolah-olah perpisahan ini adalah kebaikan untuk Anda, sambil melindunginya dari rasa bersalah. Ia membingkai perpisahan sebagai hadiah, bukan sebagai pelarian dari tanggung jawab. Upaya untuk memperbaiki pada tahap ini adalah perjuangan sia-sia yang hanya akan mengikis martabat Anda. Ia tidak meminta solusi, ia meminta jalan keluar yang mulus.
Langkah yang paling tepat, meski berat, adalah membiarkannya pergi. Penerimaan Anda bukanlah tanda kekalahan, melainkan penegasan harga diri. Kesimpulan, menegakkan nilai diri. Keempat frasa ini bukanlah sekedar kata-kata, melainkan sinyal pergeseran fundamental dalam sebuah hubungan. Ini bukan tentang menyalahkan, melainkan tentang belajar mendengarkan apa yang tidak terucapkan. Anda tidak bertanggung jawab untuk meyakinkan seseorang untuk tetap tinggal. Seorang pria berintegritas tidak mengejar cinta yang setengah hati. Ia tidak mentoleransi ambiguitas atau membiarkan dirinya dipermainkan. Sebaliknya, ia bergerak dengan keyakinan yang tenang, melindungi kedamaian batinnya, dan melangkah menjauh dari apa yang tidak lagi melayaninya. Itulah kekuatan sejati. Kemampuan untuk melepaskan diri dengan penuh martabat, membuka ruang untuk kedamaian, kejernihan, dan hubungan yang benar-benar menghargai kehadirannya.